Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan, Ketua Komite 1 DPD RI Saudara Fahru Rozi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Saudara Sandiaga Uno, Rektor Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Samsu Rizal, Ketua Umum BPP HIPMI Saudara Mardani Hamaming, seluruh sivitas akademika Universitas Syah Kuala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya hormati, sudah 1,5 tahun pandemi COVID-19 melanda bumi Indonesia. Pandemi ini telah menghasilkan perubahan yang luar biasa besar dalam peradaban manusia, termasuk perubahan drastis dalam berbagai pola interaksi kehidupan umat manusia, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan masih banyak lagi. Di sektor ekonomi, salah satu perubahan yang terbesar adalah semakin pesatnya perkembangan ekonomi digital. Pembatasan mobilitas fisik membuat skema bisnis berayun ke arah digitalisasi dengan sistem teknologi yang semakin maju. Hari ini pun kita dipertemukan secara virtual melalui aplikasi Zoom, sebuah bisnis yang dikembangkan oleh Zoom Video Communication, perusahaan teknologi komunikasi Amerika Serikat yang berkantor pusat di San Jose, California, Amerika Serikat yang jaraknya terbentang lebih dari 15.000 km dari Tanah Aceh. Kini kita tetap bisa berkomunikasi, berseminar bersama, meski terpisahkan oleh jarak, sesuatu hal yang mungkin tak bisa kita bayangkan beberapa tahun yang lalu. Zoom adalah salah satu contoh perubahan radikal dalam pola interaksi umat manusia yang didorong oleh sistem digital. Saya katakan perubahan radikal karena prosesnya sangat cepat, yang mungkin akan terjadi 5-10 tahun lagi, tetapi kita dipaksa mempercepat karena pandemi COVID-19. Yang ingin saya katakan adalah bagaimana kreativitas dan teknologi berpadu menjadi satu, membentuk sebuah bisnis yang sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya. Eric Yuan, pendiri Zoom, adalah salah seorang contoh entrepreneur yang memadukan kreativitas dan sistem digital. Apa yang melatar belakangi Eric Yuan mengembangkan Zoom? Ternyata karena terpisah jarak dengan kekasihnya yang membuatnya hanya bisa bertemu 2 kali dalam setahun. Saat itu masih tahun 90-an. Dia membayangkan ada teknologi yang bisa membuatnya sering berkomunikasi dengan sang kekasih meski hanya secara virtual. Jadilah Zoom yang kita gunakan sekarang. Dari Cina pada tahun 1997, kemudian Eric Yuan pindah ke Amerika Serikat menuju Silicon Valley, jantung ekonomi digital Amerika Serikat. Dia mengalami berbagai proses jatuh bangun, lalu membawa Zoom go public alias IPO pada tahun 2019. Eric Yuan bekerja 18 jam sehari untuk mengembangkan Zoom. Kini dia sukses besar dengan harta kekayaan sebesar 11,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 168 triliun rupiah, masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia pada peringkat 140-an. Itulah contoh kreativitas dan sistem digital terpadu, tema yang sangat tepat diangkat oleh panitia dalam forum hari ini. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya hormati, perubahan besar dunia bisnis semacam ini membuat banyak orang terkaget-kaget. Banyak pelaku usaha tidak siap dengan perubahan yang terjadi, maka ada satu prinsip yang harus dijalankan kalau mau tetap survive, yaitu adaptasi. Saya berlatar belakang pengusaha, saya juga memulai semuanya dari nol.
Dulu saya kemana-mana naik Vespa tua untuk bertemu orang, bertemu klien, dan sebagainya. Tahun 1989 saya pernah gagal berbisnis, rugi sekitar 180 juta rupiah, sangat besar ukuran waktu itu, tapi saya tidak mau menyerah. Saya melakukan banyak perubahan dan adaptasi strategi bisnis, termasuk melakukan diversifikasi usaha, mulai dari jasa pameran, konstruksi, industri kreatif, periklanan, dan sebagainya. Dan dengan berbagai ikhtiar, alhamdulillah bisa kembali bangkit. Saat ini dengan teknologi semua bisa dimungkinkan. Anak-anak muda sukses yang berwirausaha tak lagi hanya didominasi dari kota-kota besar yang sudah mapan. Banyak anak muda dari berbagai penjuru tanah air sukses merintis usaha dengan sentuhan digitalisasi. Produk dan jasanya boleh bermacam-macam, tetapi landasannya sama dan satu, yaitu dunia digital. Contoh sederhananya, sahabat-sahabat di Aceh dengan mudah bisa memasarkan produknya melalui berbagai platform belanja daring atau marketplace, sehingga produknya bisa menjelajah hingga tanah Papua, bahkan lintas batas ke berbagai belahan dunia. Sungguh saya berharap anak-anak muda Aceh dan Indonesia bisa menjadi entrepreneur yang tangguh, yang membawa manfaat luas sebagai sesama. Menjadi entrepreneur bukan berarti mata duitan, menjadi entrepreneur harus dilandasi dengan semangat berbagi, semangat memberi manfaat kepada umat manusia. Bukankah sebuah hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat bagi sesama. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya hormati, ekonomi digital memiliki prospek yang luar biasa besar. Kita lihat saja dari tahun ke tahun, nilai transaksi belanja online terus meningkat. Tahun 2020 lalu mencapai 266 triliun rupiah. Tetapi ada satu keprihatinan dalam diri saya, karena masih maraknya produk impor di berbagai marketplace Indonesia. Benar bahwa 90% atau bahkan 90% penjual di marketplace kita adalah orang lokal. Tetapi produk yang dijual justru kebalikannya, sekitar 90% adalah impor. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Begitu besarnya nilai transaksi belanja online kita yang mencapai lebih dari 266 triliun rupiah, yang artinya mayoritas dibelanjakan untuk produk impor. Penjual di marketplace hanya ambil margin, nilai tambah utama ada pada produsen di luar negeri. Hal tersebut menunjukkan belum kompetitifnya dunia usaha kita, sehingga masih kalah bersaing dengan produk impor yang jauh lebih murah. Tentu saja kita berbicara ekonomi digital bukan hanya soal belanja online. Di dalamnya ada berbagai segmen bisnis, ada game, ada aplikasi, ada software, ada teknologi bidang kesehatan, dan sebagainya. Belum lagi jika kita berbicara tentang perkembangan teknologi gelombang baru, bisa dikatakan gelombang kedua dunia digital seperti teknologi 5G, Internet of Things, blockchain, artificial intelligence, dan cloud computing. Semuanya itu jika kita tangkap dengan baik peluangnya tentu akan sangat memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Banyak riset menunjukkan ekonomi digital Indonesia akan tumbuh 8 kali lipat pada tahun 2030. Nilainya diprediksi mencapai 4.500 triliun rupiah pada tahun 2030 dengan 1.900 triliun rupiah atau 34%-nya dari belanja elektronik. Luar biasa besar mengingat populasi bangsa kita yang juga besar, sehingga menjadikannya sebagai pasar prospektif dari ekonomi digital. Yang ingin saya tekankan dalam hal ini adalah ayo bersiap, tidak ada kata terlambat, semua anak muda harus bersiap, dari Sabang sampai Merauke,
Jangan sampai besarnya pasar ekonomi digital itu justru dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar dari luar negeri. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya hormati, ada beberapa catatan penting yang harus kita benahi bila ingin memperkuat daya saing kita dalam menghadapi pesatnya perkembangan ekonomi digital. Pertama, kesiapan sumber daya manusia, karena SDM adalah pilar dasar dalam ekosistem inovasi digital. Ingat, digital hanyalah alat, skemanya, inovasinya, terobosannya, peruntukannya berdasarkan perencanaan dari manusia. DPD RI akan terus mendorong pengembangan SDM dengan kompetensi digital, dan kami ingin mendorongnya bukan hanya terpusat di kota besar, tapi di seluruh pelosok tanah air melalui sistem pendidikan yang baik, termasuk melalui dunia vokasi. Kedua, kesiapan infrastruktur. Saat ini fasilitas infrastruktur telekomunikasi memang belum merata, hanya di kawasan barat Indonesia yang pembangunan tampak masif, sedangkan di kawasan timur Indonesia relatif belum memadai. Akibatnya terjadi kesenjangan digital. Mayoritas pengguna internet pun kita ketahui hanya berpusat di Jawa, Sumatera, dan Bali. Tanpa pemerataan infrastruktur telekomunikasi, tentu akan sulit untuk menciptakan pengusaha-pengusaha kreatif dengan sentuhan digital di pelosok-pelosok negeri. Oleh karena itu, DPD RI terus mendorong kementerian terkait agar mewujudkan akses digital yang merata di seluruh tanah air. Ketiga, kesiapan regulasi. Dunia digital adalah dunia yang begitu dinamis, hitungan perubahannya bukan tahun, tapi hari bahkan jam, maka pemerintah harus menyiapkan regulasi yang tidak kuno, yang mengakomodasi perkembangan zaman, namun tetap dalam koridor aturan yang baik dan memihak bangsa. Termasuk di dalamnya, misalnya aturan perpajakan yang harus win-win solution untuk kepentingan pengembangan ekonomi digital, sekaligus meningkatkan pendapatan negara yang akan digunakan untuk pembangunan bangsa. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dalam seminar kali ini. Semoga forum ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat membangun kewirausahaan, tetapi bukan kewirausahaan yang hanya mau cari untung belaka, hanya mau cari duit saja, tetapi kewirausahaan yang berdampak luas bagi masyarakat, yang mampu membuka lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan dengan prinsip etika bisnis dan dilandasi akhlakul karimah. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.